Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 598. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Papan catur berbintang. Papan catur berbintang ini didirikan oleh master teratas dari klan saya saat itu. Anak ini ingin menghancurkannya, itu konyol, kata Raja Iblis berkata dengan sudut mulut yang mencibir dengan ekspresi jijik. Saat ini hati Qin tenggelam. Papan catur berbintang ini memang menakutkan. Dengan basis kultivasinya saat ini, hampir tidak mungkin untuk menghancurkannya. Tuan, Mo Yuan B dan yang lainnya juga melihat dari kejauhan dengan cemas. Pada saat ini sarang iblis kekacauan menjadi semakin jelas, dan semua orang akan melihat wajah sosok-sosok yang berada di dalam sarang iblis kekacauan. Aku hanya memiliki cara ini, kata Qin. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya mengambil keputusan. Pedang karat misterius muncul di tangan Qin. Ketika pedang karat misterius muncul, napas suram meresap dari pedang karat misterius. Dan Qin sepertinya merasakan bahwa di pedang karat misterius ada lautan darah dan juga gunung mayat. Dan aura jahat tiba-tiba muncul di benak Qin, membuat mata Qin tiba-tiba menjadi merah. Bloodline Guntur. Qin mendesak Bloodline Guntur. Hukuman guntur yang mengerikan membuat pikirannya sedikit jernih. Dan kemudian dia menggertakkan giginya untuk mendesak pedang karat misterius dan menebas papan catur berbintang itu. Duar, seketika sebuah retakan langsung pecah dan papan catur berbintang itu bergetar hebat. Ini efektif. Qin sangat gembira di dalam hatinya dan sekali lagi memacu pedang karat misterius dan menebas dengan satu pedang. Tiba-tiba papan berbintang itu bergetar lagi dan retakan semakin besar. Segera kecepatan sarang iblis kekacauan nampak ditahan seolah-olah kehilangan koordinatnya. Melihat itu Raja Iblis nampak terkejut. Dan pada saat ini belenggu tak terlihat di tubuhnya tiba-tiba pecah. Dan aura yang menyatu dengan surga muncul di tubuhnya. Akhirnya Raja Iblis ini memulihkan kultivasi Raja Iblis. Kata Raja Iblis, dia melihat ke langit dan tertawa. Dan segera Raja Iblis itu langsung bergegas menuju Qin. Pedang di tangannya menerobos energi hitam dan seketika menebas ke arah Qin. Nah Qin, hati-hati, kata Lao Yuan. Saat ini dia juga telah memulihkan kekuatannya dan dia langsung naik ke langit, menjulurkan cakarnya, menghantam tebasan pedang Raja Iblis. Kedua belah pihak bertabrakan dan Lao Yuan juga Raja Iblis mundur bersama. Itu seimbang. Sial, kamu adalah binatang sumber ras iblis alienku. Jadi mengapa kamu tunduk kepada manusia? Kata Raja Iblis. Saat ini Qin terus menebaskan pedang karat misterius itu dan aura di tubuhnya semakin dingin. Untuk mencegah sarang iblis kekacauan datang, dia tidak memperdulikan kekuatan pedang karat misterius itu untuk menimbulkan korosi kepadanya. Dia hanya dengan keras menebas. Di bawah banyaknya tebasan Qin, papan catur berbintang itu pada akhirnya runtuh sepenuhnya, menghilang, dan seluruh reruntuhan ibu kota selatan kuno dengan cepat hancur. Apakah aku berhasil melakukannya? Kata Qin. Dia mendongak menunjukkan harapan. Papan catur langit berbintang itu sudah runtuh dan sarang iblis kekacauan sepertinya berhenti sejenak. Akan tetapi sesaat berikutnya, sarang iblis kekacauan itu langsung terbanting jatuh ke bawah. Dan itu dengan keras benar-benar muncul di tanah ibu kota selatan kuno. Setelah itu mendarat, sesosok luar biasa dari iblis alien itu datang dengan cepat. Ini adalah 4 sosok tinggi dengan kekuatan luar biasa. Energi iblis tetap ada di tubuh mereka dan mereka terbang tepat ke bawah. Jie, master iblis mana dari klanku yang datang? Kata Raja Iblis. Dia tertawa ke langit. Orang yang bisa mengikuti sarang iblis kekacauan pasti adalah master tertinggi dari iblis alien. Keempat sosok itu jatuh dan sosok mereka menjadi jelas.
Mereka memang penguasa ras iblis alien, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Akan tetapi tubuh mereka berlumuran darah dan malu. Satu orang bahkan tidak memiliki lengan, dan orang lainnya nampak tanduknya patah. Darah menetes dari sudut mulut mereka, dan ada kengerian di mata mereka. Mereka menatap Raja Iblis dengan gemetar, kemudian berteriak, "Lari! Lari! Kekuatan surga ada di sini! Cepat lari!" Ahli surgawi, gumam Raja Iblis seraya tertegun. "Kampung halaman kita telah musnah. Benua iblis alien telah dihancurkan. Kelompok ahli surgawi itu ada di sini." Suara iblis alien yang terkemuka dari keempat iblis alien itu nampak ketakutan, seolah-olah menangis penuh kepanikan. 4 master teratas dari ras iblis alien itu nampak gemetar, berdarah di sudut mulut mereka, dan suara mereka penuh dengan ketakutan. Keempat master teratas dari ras iblis alien ini nampak tidak lebih lemah seperti Raja Iblis. Itu sepertinya setingkat dengan Raja Iblis. Akan tetapi sekarang, keempat master iblis itu gemetar, dan mata mereka penuh kepanikan, seolah-olah dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Kampung halaman bagaimana bisa musnah? Benua iblis alien dihancurkan. Apa yang telah terjadi? Kata Raja Iblis. Dia terkejut, lalu dia berteriak dengan marah. Pada saat ini Qin-Chen juga sadar kembali semangat yang membangkitkannya. Kekuatan dingin dalam pikirannya mundur, dan dia dengan cepat menyingkirkan pedang karat misterius untuk mencegah pedang karat misterius itu terus mempengaruhi jiwanya. Saat ini Qin-Chen memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa kali ini benua Tianwu berada dalam masalah yang sangat besar. Bahkan lebih banyak masalah daripada kedatangan sarang iblis kekacauan. Jangan tanya, lari, cepat lari. Ahli surgawi datang dan benua ini akan dihancurkan. Iblis terkemuka itu dengan cepat datang ke depan Raja Iblis dan kemudian berkata dengan cemas, "Apakah kamu Raja Iblis yang dikirim untuk menduduki benua ini saat itu? Cepat katakan, selain pintu masuk Poid, apakah benua ini memiliki pintu masuk ke alam lain? Apa yang kamu katakan? Benua apa yang hancur? Bukankah dengan menduduki benua ini dan kemudian menggunakan kekuatan asli benua ini untuk memperbaiki sumber asli dari benua iblis alien kita, pada saat itu benua iblis alien kita akan terbentuk lagi?" Kata Raja Iblis. "Memperbaiki asalnya," gumam iblis terkemuka itu dengan wajah yang pahit. "Kamu tidak mengerti. Ketika kamu menyerang benua ini, kelompok ahli surgawi yang merusak asal-usul ras kita kembali, lalu menghancurkan benua kita. Dunia runtuh dan bahkan asal-usul benua iblis alien kita telah ditelan oleh lawan. Jika bukan karena sarang iblis kekacauan membawa kami dan mendarat di sini, mungkin kami juga sudah mati. Kamu masih berpikir untuk memulihkan asal-usul benua. Benua itu sudah hancur. Asal-usul mana yang harus diperbaiki?" Kata iblis terkemuka itu, matanya menumpahkan darah dan air mata, semacam rasa sakit dari jiwa. Mendengar ini, Raja Iblis merasa ngeri dan kemudian mundur dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. "Kamu berbohong." Raja Iblis meraung dan tidak percaya semua yang dikatakan pihak lain. Benua iblis alien telah dihancurkan. Apakah dia tidak bisa kembali ke kampung halaman? Bagaimana itu bisa terjadi? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penguasa ras iblis alien sepertinya telah menginvasi benua Tianwu beberapa kali dan bertempur sengit dengan ras manusia di sini. Berapa banyak penguasa ras iblis alien yang telah jatuh selama ribuan tahun ini? Hampir tak terhitung. Mereka tinggal di benua Tianwu ini, berubah menjadi hantu yang kesepian, dan terus menyerang benua Tianwu dengan wasiat yang diturunkan dari zaman kuno. Apa tujuan mereka? Bukankah untuk menduduki benua Tianwu, mendapatkan asal-usul benua Tianwu, dan kembali ke kampung halaman? Kampung halamanlah yang membuat mereka bertahan, bahkan kehilangan banyak orang. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa benua iblis alien telah dihancurkan. Bagaimana pukulan tiba-tiba ini dapat diterima oleh Raja Iblis? Benua telah dihancurkan. Saat ini Lao Yuan iblis api merah juga memiliki ekspresi yang ngeri. Bahkan Qin-Chen juga kedinginan.
Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba memikirkan pemandangan yang dia lihat ketika dia menelan cairan ungu di tanah leluhur keluarga Ji. Di benua iblis alien, mayat iblis alien yang tak terhitung jumlahnya tergeletak. Darah mengalir. Ahli iblis alien yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Dunia itu seperti matahari terbenam, tenggelam begitu saja. Dan di atas langit adalah sekelompok orang luar biasa. Di bawah tangan sekelompok orang ini, dunia runtuh dan api kehancuran menelan segalanya. Qin Chen selalu berpikir bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa itu bukanlah ilusi. Mungkin itu adalah adegan yang sebenarnya terjadi di benua iblis alien. Dan sekarang adegan seperti itu sangat mungkin terjadi di benua Tianwu berikutnya. Bagaimana ini? Qin Chen gemetar. Dia melihat sekeliling. Dunia begitu indah, pegunungan terbentang. Tetapi begitu kekuatan ahli surgawi datang, semuanya yang ada di sini akan dihancurkan. Saat ini semua orang terpana dengan berita itu dan tidak ada tanggapan untuk waktu yang lama. Katakanlah di mana jalan antar alam? Iblis terkemuka itu meraung dengan marah bercampur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Aku tidak tahu, kata Raja Iblis. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini dia masih tidak percaya bahwa kampung halamannya telah dihancurkan. Apakah kamu menipu Raja Iblis ini? Teriak Raja Iblis, dia meraung ke langit. Namun pada saat ini kehampaan di atas sarang iblis kekacauan tiba-tiba berguncang. Dan napas yang berdebar kencang menyapu. Di atas langit nampak beberapa sosok muncul. Seperti malaikat, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Sosok-sosok ini langsung turun ke benua Tianwu. Dan tiba-tiba benua Tianwu bergetar hebat. Penghalang daratan pecah tiba-tiba. Dan sosok-sosok luar biasa itu perlahan turun dari sarang iblis kekacauan. Ini adalah beberapa sosok yang tampan dengan mata jernih, sosok ramping. Tetapi ada mata mengerikan yang tertuju kepada Qin Chen dan yang lainnya. Di bawah tatapan ini, Qin Chen dan yang lainnya tampaknya telah ditembak oleh panah tajam yang tak terlihat. Dan rasa peringatan dan krisis yang kuat muncul jauh di hati mereka. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Seketika punggung mereka basah kuyup dengan keringat dingin. Melihat ahli surgawi, para penguasa iblis alien yang sebelumnya telah turun dari sarang iblis kekacauan, nampak mereka semua gemetar. Bahkan mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Saat ini di langit, para ahli surgawi menatap dengan dingin, tanpa jejak emosi, menatap Qin Chen dan yang lainnya di bawah seolah-olah melihat seekor semut. Kelompok iblis alien ini membawa kita ke benua yang benar-benar baru. Hahaha, ini cukup menarik, kata seorang ahli surgawi seraya tertawa. Namun tawa itu bergemuruh. Seketika kekosongan nampak bergetar di bawah tawa itu. Ini adalah seorang master surgawi. Dia hanya berbicara dengan santai, tetapi itu mampu mengguncang kehampaan benua Tianwu. Ini cukup luar biasa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang benua ini? Atau apakah ada penyelamat mereka di sini? Namun menilai dari aura beberapa orang di bawah, benua ini sepertinya tidak terlalu bagus. Ini jelas merupakan benua yang lebih lemah dari benua sebelumnya, kata seorang ahli surgawi lainnya. Dia berbicara dengan suara yang menghina. Kaulah yang menghancurkan benua iblis alienku, kata Raja Iblis. Dia naik ke langit, memegang pedang di tangannya dan bertanya dengan marah. Dia bertahan dengan niat membunuh dan aura yang mewakili basis kultivasi Raja Iblis melonjak, berubah menjadi lautan energi iblis beresonansi dengan sarang iblis kekacauan. Benar saja ada kaki tangan yang tersisa di sini. Tidak heran mereka akan melarikan diri ke benua ini. Salah satu ahli surgawi itu terkekeh. Jika kampung halaman yang Anda maksud adalah benua sebelumnya, maka itu memang telah saya hancurkan. Hanya sebuah benua kecil yang bisa saya hancurkan. Tetapi sebenarnya itu adalah kehormatan bagimu, kata ahli surgawi itu. Mendengar ini nampak Raja Iblis menjadi semakin marah. Oke, berhenti berbicara omong kosong. Jangan membuang waktu di sini. Bunuh semua orang yang ada di sini. Telan asal-usul benua ini. Dan cari jalan pintu keluar.
kata salah satu ahli surgawi. Oke, ini hanya benua kecil, tidak perlu membuang banyak waktu. Suara lembut juga terdengar. Itu adalah seorang wanita. Di antara ahli surgawi itu ada seorang wanita. Namun para ahli surgawi itu semuanya memiliki temperamen yang sama, yaitu ketidakpedulian. Qin Chen dan yang lainnya di bawah mata mereka, seolah-olah mereka tidak melihat sekelompok makhluk, tetapi melihat sekelompok semut, sekelompok hewan yang tidak penting. Kalian menghancurkan benua iblis alienku, kalian semua akan mati, kata Raja Iblis. Dia meraung, niat membunuh tanpa akhir mendidih, meledak melonjak ke langit. Dia benar-benar bergegas menyerang ke beberapa sosok ahli surgawi itu. Pedang di tangannya menebas ke arah lawan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.